Baik sahabat tani, sahabat YouTube, sahabat senusantara, dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya di channelnya Arjun Farm. Jadi pada kesempatan ini, seperti biasa, saya update kembali video tentang seputaran tanaman durian. Kemudian yang saya perlihatkan ini adalah tanaman durian yang sudah saya lakukan sambung pucuk dengan menggunakan varietas dari Musangking. Jadi batang utamanya ini, bagian bawahnya ini adalah varietas durian montong. Jadi atasnya itu adalah hasil TW-nya, hasil sambung pucuknya untuk Musangkingnya. Jadi mengapa saya melakukan sambung pucuk terhadap tanaman durian montong ini? Karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa sebetulnya tanaman durian montong juga sudah termasuk varietas durian unggulan. Tetapi tujuan saya melakukan sambung pucuk dengan menggunakan varietas durian unggulan juga, yaitu Musangking, supaya nantinya ini tanaman durian ini dalam satu batang pokok nantinya bisa menghasilkan dua jenis buah yang berbeda. Jadi itulah harapannya. Jadi untuk tanaman durian ini nantinya ketika sudah besar dan sudah bisa menghasilkan buah, jadi sudah tentu untuk bagian bawahnya ini buah yang dihasilkan adalah durian montong, kemudian atasnya Musangking. Jadi itulah teman-teman. Jadi buat para sahabat, teman-teman bisa menggunakan dengan cara seperti ini untuk budidaya durian. Kemudian untuk perawatan yang perlu kita lakukan untuk Musangkingnya dan juga durian montongnya. Jadi karena ini adalah sama-sama durian, jadi untuk perawatannya sama. Sebetulnya tidak ada perawatan yang begitu rumit, jadi kita cukup simple, kita lakukan saja pemupukan tepat pada waktunya. Itu di bagian media tanahnya kita bisa melakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk berimbang untuk menopang pertumbuhannya tanaman duriannya supaya cepat besar. Jadi kita bisa gunakan yang namanya pupuk berimbang, NPK 16 juga bisa. Kemudian jangan lupa untuk media tanahnya ini, bila para sahabat mau menanam durian, jangan lupa untuk pupuk organiknya, karena syarat utama untuk menanam durian itu adalah media tanahnya harus subur. Jadi kalaupun kita nantinya menambahkan pupuk-pupuk kimia seperti NPK, kalau media tanahnya kurang subur maka itu tidak akan berefek sama sekali. Jadi itulah pentingnya dalam hal melakukan budidaya durian, sangat perlu sekali kita memberikan asupan pupuk organik pada tanaman duriannya. Kemudian jangan lupa juga kita melakukan pemupukan dengan cara disemprot. Jadi pupuk yang digunakan sama pupuk berimbang juga, NPK. Jadi untuk pupuk media semprotnya bisa kita gunakan produk-produk yang sudah lumrah dan sudah ada di pasaran, seperti Ganasil dan lain sebagainya. Jadi itulah bisa kita gunakan untuk menyemprot tanaman duriannya. Jadi untuk penyemprotan kita semprot bagian bawah daun, dan untuk penyemprotannya kita lakukan pada saat
pagi hari pada saat matahari terbit. Jadi untuk pemupukan bisa dilakukan sekitar dengan media semprot dari jam 8 sampai jam 10. Jadi untuk dahan durian montongnya sudah saya lakukan penarikan cabang seperti ini. Jadi jika cabang duriannya bentuknya agak condong ke atas seperti ini. Ini batang utama, kemudian ini dahannya. Jadi untuk tanaman duriannya ini dulunya hampir sama seperti ini. Jadi waktu itu saya melakukan penarikan cabang dari ukurannya yang belum mencapai seukuran ini. Jadi kurang lebih ukurannya baru segini. Jadi seperti ini. Ini juga hasil TW-nya bisa dilihat, itu sangat perlu sekali kita melakukan penarikan cabang karena bentuknya seperti itu. Semua agak condong ke atas. Jadi alangkah baiknya kita melakukan penarikan cabang pada saat cabang utamanya masih kecil-kecil seperti itu. Karena jika sudah besar seperti ini, sudah tentu kita kesulitan dalam hal melakukan penarikan cabang. Kalaupun kita bisa melakukannya dengan cara dipaksa, maka akan sangat beresiko sekali. Biasanya akan patah di sini. Kulitnya akan patah-patah di sini biasanya. Jadi begitu teman-teman. Kalau melakukan penarikan cabang, lakukanlah penarikan cabang pada saat cabangnya masih kecil. Dan biasanya perlu diketahui teman-teman bahwa cabang durian yang bentuknya sudah mendatar seperti ini biasanya akan untuk cabang seperti ini akan rajin biasanya menghasilkan buah dibandingkan dengan cabang-cabang yang seperti ini. Jadi untuk cabang ini sengaja saya tidak lakukan penarikan cabang karena seperti yang sudah saya katakan tadi, sangat beresiko. Jadi lebih baik saya melakukan perbaikan di sini bagian atasnya. Seperti itu. Jadi jika sudah terlanjur seperti ini, jadi kita tidak usah, karena ini sudah terlanjur besar, supaya tidak beresiko, jadi kita tidak perlu yang namanya melakukan penarikan cabang. Jadi kita cukup perbaiki bagian atasnya. Jadi kita sisakan cabangnya yang mendatar seperti ini. Jadi cabangnya inilah yang akan kita diamkan. Jadi begitu caranya. Kemudian jangan lupa untuk pruningnya. Jadi untuk tanaman durian sangat perlu sekali kita lakukan pruning. Ya seperti inilah, seperti yang sudah saya tampilkan ini. Jadi awalnya cabang duriannya ini lepat seperti ini. Ya seperti itu. Jadi karena sudah dipruning, bisa dilihat sudah bersih seperti ini. Karena nantinya pada saat durian ini sudah mulai belajar berbunga, biasanya bunganya itu akan muncul di sini biasanya. Pada saatnya di sini. Ini kan bekas-bekas pemotongan rantingnya. Di ranting-ranting yang sudah kita potong. Nantinya durian akan muncul bunganya di sini. Dan sebentar akan saya tampilkan contohnya.
Jadi inilah contohnya teman-teman. Jadi untuk cabang durian ini awalnya sama seperti yang sudah saya perlihatkan barusan. Jadi ini adalah bekas-bekas pemangkasan tunas airnya, rantingnya. Jadi untuk tanaman durian ini sudah belajar berbunga. Jadi untuk mata ketannya dia akan muncul di sini seperti ini. Ini adalah mata ketan teman-teman. Ini juga. Ini adalah mata ketan. Jadi munculnya di sini di bekas pemotongan rantingnya, ranting bagian cabangnya ini. Baik teman-teman, jadi untuk video saya kali ini mungkin itu saja. Jadi semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.